Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul bahan nabati. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian bahan nabati, karakteristik, klasifikasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai pentingnya bahan nabati dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi gizi maupun nilai ekonominya. Nah, lebih meningkatnya waktu tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasikan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian. Bahan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat, dan digunakan sebagai bahan pangan segar maupun produk olahan yang memiliki nilai gizi dan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, maksudnya di sini yaitu bahan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lainnya. Nah, bahan nabati ini juga memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Nah, oleh karena itu, bahan nabati sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Nah, bahan nabati juga dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, misalnya buah dan sayur, maupun diolah menjadi berbagai produk pangan seperti jus, keripik, tepung, tempe, tahu, selai, dan produk olahan lainnya. Nah, selain memiliki nilai gizi yang tinggi, bahan nabati juga mempunyai nilai ekonomi yang penting karena dapat dijual sebagai bahan pangan segar maupun sebagai produk hasil olahan. Dengan pengolahan yang tepat, bahan nabati juga dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan masa simpan yang lebih panjang. Nah, selanjutnya di sini adalah karakteristik. Karakteristik yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, berasal dari jaringan tumbuhan yang memiliki dinding sel, dan yang kedua, kadar air relatif tinggi sehingga mudah rusak, dan yang ketiga, kaya zat gizi dan serat pangan, dan yang keempat, mengandung senyawa bioaktif atau antioksidan. Yang terakhir yaitu mudah berubah akibat respirasi, enzim, dan mikroorganisme. Maksudnya dari 5 poin tadi yaitu bahan nabati juga berasal dari jaringan tumbuhan yang memiliki dinding sel. Nah, bahan ini umumnya memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga mudah mengalami kerusakan. Nah, selain itu, bahan nabati kaya akan zat gizi dan serat pangan serta mengandung senyawa bioaktif seperti antioksidan. Nah, namun kualitas bahan nabati mudah berubah karena adanya proses respirasi, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan penyimpanan yang tepat agar kualitas bahan nabati tetap terjaga. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan juga karakteristik dari bahan nabati. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bahan nabati. Nah, klasifikasi bahan nabati di sini maksudnya adalah pengelompokan bahan nabati. Nah, untuk apa gunanya kita adakan klasifikasian ini? Yaitu untuk memudahkan kita memahami karakteristik mengenai bahan nabati. Bagaimana
bagaimana cara penyimpanannya, cara penanganannya, cara pengolahannya, serta kandungan gizinya. Seperti itu. Nah, yang pertama ada serealia. Nah, serealia di sini merupakan kelompok tanaman penghasil biji-bijian yang menjadi sumber karbohidrat utama bagi manusia. Contohnya kayak padi, jagung, dan juga gandum. Nah, kandungan utama pada serealia di sini adalah pati yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, serealia itu juga mengandung protein, vitamin B kompleks, mineral, dan juga serat. Nah, karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, serealia di sini menjadi bahan pangan pokok di banyak-banyak negara. Nah, jadi serealia di sini juga diolah berbagai macam produk, misalnya kayak roti, tepung, mie, dan berbagai jenis olahan produk serealia lainnya. Oke, yang kedua ada umbi-umbian. Nah, umbi-umbian adalah bagian akar ataupun batang tanaman yang menyimpan cadangan makanan. Contohnya kayak singkong, kentang, ubi jalar, ataupun talas, dan banyak umbi-umbian lainnya. Nah, umbi memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, sehingga juga dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti beras ataupun nasi seperti itu. Jadi misalnya kita nggak mau makan nasi, tapi kita mau karbo kita itu terpenuhi, kita juga dapat mengonsumsi umbi-umbian ini. Nah, selain itu, umbi di sini juga mengandung vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk kesehatan. Nah, umbi-umbian juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan keripik. Iya kan, banyak kan, kayak ada keripik singkong, keripik talas, keripik ubi ya, ubi jalar, dan banyak olahan produk umbi-umbian lainnya. Nah, yang ketiga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan kelompok bahan nabati yang kaya akan protein nabati. Contohnya ada kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ataupun juga kacang merah. Nah, selain protein, kacang-kacangan di sini juga mengandung lemak tidak jenuh, vitamin B, mineral seperti zat besi dan juga kalsium serta serat pangan. Nah, oleh karena itu, kacang-kacangan di sini sering dijadikan alternatif sumber protein selain produk hewani. Misalnya kita nggak mau daging, nggak mau telur, kan nggak ada protein. Nah, kita bisa mengkonsumsi kacang-kacangan di sini. Contohnya kayak ada tempe, tahu, ataupun susu kedelai seperti itu. Nah, yang keempat ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran di sini merupakan bagian tanaman yang dapat berupa daun, batang, bunga, ataupun buah muda. Contohnya kayak bayam, wortel, sawi, gobes, brokoli, dan masih banyak sayur-sayuran yang lain. Nah, jadi sayuran di sini mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan serat, tetapi umumnya juga rendah kalori. Nah, kandungan tersebut berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, serta membantu mencegah berbagai penyakit. Oke, yang kelima ada buah-buahan. Buah-buahan di sini adalah bagian tanaman yang berkembang dari bunga dan biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar. Contohnya kayak pisang, nanas, apel, anggur, jeruk, semangka, dan masih banyak buah-buah yang lain. Nah, buah di sini mengandung vitamin, mineral, air, serat, dan senyawa antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain dikonsumsi langsung, buah itu juga dapat diolah menjadi jus, selai, sirup, maupun produk olahan lainnya. Oke, yang terakhir adalah rempah dan herbal. Nah, rempah dan herbal merupakan kelompok tanaman yang dimanfaatkan sebagai bumbu masakan ataupun bahan obat tradisional. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan berbagai jenis herbal lainnya. Nah, kelompok ini mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti kurkumin yang terdapat pada kunyit dan gingerol yang terdapat pada jahe yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, selain meningkatkan cita rasa masakan, rempah juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, mungkin hanya itu ya penjelasan dari saya mengenai klasifikasi ataupun pengelompokan bahan nabati. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi yang terdapat pada bahan nabati. Nah, jadi bahan nabati ini juga
memiliki banyak kandungan gizinya, di mana yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Jadi saat dikonsumsi, karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi karbohidrat itu banyak ditemukan pada kelompok serealia maupun umbi-umbian. Selain menghasilkan energi, beberapa jenis karbohidrat kompleks itu juga dicerna lebih lambat, sehingga dapat membuat kita itu akan kenyang lebih lama. Oke, yang kedua ada protein nabati. Protein nabati berfungsi sebagai zat pembangun tubuh, yaitu membantu pertumbuhan, memperbaiki jaringan yang rusak, serta membentuk enzim dan juga hormon. Jadi sumber protein nabati yang baik itu dapat kita temukan pada kelompok kacang-kacangan, misalnya kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang tanah. Jadi meskipun beberapa protein nabati memiliki asam amino esensial yang tidak selengkap protein hewani, kebutuhan protein itu tetap dapat terpenuhi dengan mengonsumsi berbagai jenis bahan nabati secara beragam. Oke, yang ketiga ada lemak tidak jenuh. Jadi bahan nabati itu juga mengandung lemak tidak jenuh yang lebih baik bagi kesehatan daripada lemak jenuh. Nah, lemak tidak jenuh ini membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, serta mendukung fungsi otak. Contoh sumbernya adalah pada alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak nabati seperti minyak zaitun ataupun minyak kedelai. Oke, yang keempat ada vitamin dan juga mineral. Vitamin dan mineral ini merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting. Nah, vitamin membantu menjaga sistem imun, kesehatan mata, kulit, dan metabolisme tubuh. Sementara itu, mineral berperan dalam pembentukan tulang, menjaga keseimbangan cairan, serta membantu kerja saraf dan juga otot. Contohnya banyak terdapat pada buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Misalnya wortel yang kaya akan vitamin A yang bagus buat kesehatan mata. Terus ada jeruk yang kaya vitamin C, bayam yang mengandung zat besi, serta pisang yang mengandung kalium. Oke, yang terakhir ada serat pangan. Serat pangan di sini merupakan salah satu keunggulan utama bahan nabati, di mana serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, menurunkan kadar kolesterol, dan memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Nah, serat di sini banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bahan nabati di sini merupakan sumber gizi yang sangat lengkap. Jadi sangat aman ataupun sangat baik untuk kita konsumsi, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini ya penjelasan dari saya mengenai klasifikasi bahan nabati serta kandungan gizi yang terdapat pada bahan nabati. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang senyawa bioaktif yang ada pada bahan nabati. Senyawa bioaktif ini merupakan senyawa alami yang terkandung dalam bahan pangan, khususnya pada buah, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, meskipun bukan termasuk zat gizi utama seperti karbohidrat, protein, dan lemak, senyawa ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh serta membantu menurunkan risiko berbagai penyakit. Di sini ada 5 senyawa bioaktif. Yang pertama yaitu polifenol. Polifenol di sini dikenal sebagai senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Fungsinya adalah melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Selain itu, polifenol ini juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekebalan sistem tubuh. Yang kedua yaitu karotenoid. Karotenoid ini merupakan pigmen alami yang memberikan warna kuning, jingga hingga merah pada buah dan sayuran. Nah, beberapa jenis karotenoid ini seperti beta-karotin dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, senyawa ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, serta berfungsi sebagai
Kemudian, fitosterol ini berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan jantung dan gula darah. Selanjutnya yang keempat yaitu saponin. Saponin ini merupakan senyawa alami yang banyak ditemukan pada tanaman, terutama yaitu pada tanaman kacang-kacangan dan beberapa tanaman herbal. Nah, senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antimikroba serta mampu membantu meningkatkan sistem imun. Nah, selain itu, saponin ini juga diketahui berpotensi menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu glukosinolat dan fitoesterogen. Glukosinolat di sini merupakan senyawa yang banyak terdapat pada sayuran dari kelompok kubis-kubisan seperti halnya brokoli, kubis, dan sawi. Nah, senyawa ini berperan dalam membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel serta berpotensi mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Sementara itu, fitoestrogen ini adalah senyawa alami yang memiliki struktur menyerupai hormon estrogen. Nah, senyawa ini tidak dapat membantu menjaga keseimbangan hormon, tetapi mendukung kesehatan tulang serta membantu mengurangi keluhan yang sering dialami saat menopause. Selanjutnya yaitu tahapan pengolahan pada bahan nabati. Nah, tahapan pengolahan di sini merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi, memiliki mutu yang baik, serta mampu mempertahankan kandungan gizinya. Di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu sortasi dan pencucian. Nah, proses ini diawali dengan melakukan sortasi, yaitu memilih bahan baku yang masih segar dan memisahkannya dari bahan yang rusak, busuk, atau sudah cacat. Nah, setelah itu dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran, sisa pestisida, debu, maupun mikroorganisme yang menempel pada permukaan bahan. Nah, tahapan ini itu sangat penting karena menentukan kualitas produk pada proses berikutnya. Dan selanjutnya yaitu tahapan yang kedua yaitu pengupasan dan pemotongan. Nah, setelah bahan itu bersih, bagian yang tidak diperlukan itu dikupas, kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, pemotongan yang seragam itu akan memudahkan proses pengolahan sehingga panas dapat menyebar secara merata dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu blending. Nah, blending ini adalah perlakuan pemanasan singkat menggunakan air panas atau uap. Kemudian, bahan itu segera didinginkan agar apa? Tujuan utamanya yaitu adalah menonaktifkan enzim penyebab penurunan mutu, mempertahankan warna alami pada bahan, juga mengurangi jumlah mikroorganisme dan membantu mempertahankan kualitas produk selama penyimpanan. Yang keempat yaitu pengolahan. Nah, pada tahap pengolahan ini, bahan diolah sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan, misalnya melalui perebusan, pengukusan, penggorengan, pengeringan, atau proses lainnya. Nah, pengolahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur, serta menghasilkan produk yang siap dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya yang tahap yang kelima yaitu pendinginan dan pengepasan. Setelah proses pengolahan selesai, produk itu didinginkan hingga mencapai suhu yang sesuai sebelum dikemas. Nah, pendinginan ini bertujuan mencegah pertumbuhan mikroorganisme akibat suhu yang masih tinggi, sedangkan pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari kontaminasi, menjaga mutu, dan memperpanjang masa simpannya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, penyimpanan. Tahap terakhir ini adalah penyimpanan produk
produk pada kondisi suhu dan kelembaban yang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, penyimpanan yang tepat itu dapat mempertahankan kualitas, rasa, tekstur, kandungan gizi, serta memperlambat proses perusakan sehingga produk tetap layak dikonsumsi dan tetap layak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Imratus Syarifah akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan mengenai manfaat bahan nabati. Jadi di sini manfaat bahan nabati ini ada beberapa, mungkin ada sekitar 5 manfaat, yaitu yang pertama ada sumber nutrisi lengkap. Jadi manfaat bahan nabati ini yang pertama adalah sumber nutrisi lengkap. Apa saja sih bahan nabati yang memiliki sumber nutrisi lengkap? Nah, bahan nabati yang memiliki sumber nutrisi lengkap ini ialah seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Nah, hal itu adalah bahan nabati yang mengandung berbagai gizi penting seperti karbohidrat, protein nabati, vitamin, mineral, serat, serta antioksidan. Nah, nutrisi tersebut dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun jaringan, dan menjaga fungsi organ. Nah, yang kedua di sini yaitu ada menjaga kesehatan tubuh. Nah, manfaat bahan nabati ini juga ada menjaga kesehatan tubuh. Nah, kenapa menjaga kesehatan tubuh? Karena kandungan serat pada bahan nabati itu yang telah saya sebutkan tadi dapat membantu melancarkan pencernaan, apalagi sedangkan vitamin dan mineral dan antioksidan berperan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga yang terakhir mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, hingga beberapa jenis kanker lainnya. Nah, yang ketiga di sini ada mendukung diversifikasi. Nah, pangan bahan nabati ini sangat beragam sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis produk pangan. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan makanan dan meningkatkan ketahanan pangan pada masyarakat. Nah, yang keempat di sini ada meningkatkan nilai ekonomi. Nah, melalui proses pengolahan, bahan nabati ini dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya seperti singkong diolah menjadi keripik atau tepung mokaf, kedelai menjadi tempe, tahu, dan serta buah menjadi jus atau selai. Nah, yang terakhir di sini ada mendukung kelestarian lingkungan. Nah, produksi bahan pangan nabati ini umumnya membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan pangan hewani. Nah, kenapa? Nah, karena hal ini dapat menjadi sehingga lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai kendala pada bahan nabati. Jika sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai manfaat-manfaat pada bahan nabati, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kendala pada bahan nabati. Jadi di sini yang pertama ada umur simpan yang pendek. Nah, kenapa ini menjadi kendala bagi bahan nabati? Karena sebagian besar pada bahan nabati ini memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme, respirasi, dan penguapan air. Nah, oleh karena itu diperlukan penyimpanan dan pengolahan yang tepat. Dan yang nomor 2 di sini penurunan zat gizi selama pengolahan. Apa saja yang dapat menurunkan zat gizi selama pengolahan? Di sini ada proses pemanasan, pengeringan, atau pengolahan yang terlalu lama dapat menyebabkan berkurangnya kandungan vitamin, terutama vitamin C dan beberapa vitamin B yang sensitif terhadap panas.
Dan yang ketiga di sini adanya senyawa anti nutrisi. Beberapa bahan nabati ini mengandung anti nutrisi seperti asam fitat, tanin, atau oksalat dan dapat menghambat penyerapan mineral. Namun kandungannya ini dapat dikurangi melalui perendaman atau fermentasi dan juga pemasakan. Dan yang keempat di sini ada produksi dipengaruhi musim. Ketersediaan buah dan sayuran tertentu bergantung pada musimnya kan. Nah, akibatnya jumlah produksi, kualitas, dan juga harga di pasaran dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir di sini ada penanganan pasca panen yang masih terbatas. Nah, kenapa penanganan pasca panen ini masih terbatas? Dikarenakan kurangnya teknologi penyimpanan, pengemasan, transportasi, dan distribusi dapat menyebabkan kehilangan hasil panen serta menurunkan kualitas produk sebelum sampai kepada konsumen. Jadi kesimpulan yang dari tadi telah teman-teman saya jelaskan dan juga saya jelaskan, yaitu bahan nabati ini merupakan sumber pangan penting yang kaya zat gizi dan senyawa bioaktif. Nah, pengolahan yang tepat pada bahan nabati ini sangat diperlukan untuk menjaga mutu, keamanan, serta nilai gizi dan dapat memperpanjang umur simpan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan tidak ada lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.